Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu definisi iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Oke, iman itu ya keyakinan, kepercayaan, yakin atau percaya. Menurut istilah sendiri, iman itu yaitu meyakini dalam hati, melakukan dengan tindakan, mengucapkannya dengan lisan. Maksudnya seperti ini, ketika kalian memiliki keyakinan atau suatu kepercayaan, kalian pasti akan mendalami suatu keyakinan tersebut. Misalnya, iman kepada Allah. Di sini iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti kalian meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada di sekitar kalian. Dan ketika kalian percaya, Allah itu ada, maka kalian akan melakukan perintah-perintahnya dan berusaha selalu menjauhi larangannya. Seperti itu. Sama halnya seperti iman kepada kitab. Berarti kalian percaya bahwa kitab itu diakui keberadaannya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, isi kandungan-kandungan surah di dalamnya. Oke. Selanjutnya, iman kepada kitab dibagi 4. Oke. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Dari masing-masing kitab tersebut itu diturunkan kepada salah satu nabi. Kitab Taurat ada yang tahu diturunkan kepada nabi siapa? Iya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Sebagai pedoman hidup Bani Israel pada masa itu. Oke, yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang berisikan tentang zikir, terus hikmah, dan tentang nasihat-nasihat isi dari kitab Zabur tersebut. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Pasti pada tahu kan kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam.
Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang harus kita pelajari sehari-hari dan harus kita baca dan kita amalkan, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit ulasan-ulasan tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat sendiri itu diturunkan Allah sebagai pedoman hidup Bani Israel. Kitab Taurat itu berisikan akidah untuk menyembah Allah semata-mata dan hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia. Kitab Taurat telah dimodifikasi isinya yang disebut dengan Kitab Perjanjian Lama. Jadi diubah menjadi Kitab Perjanjian Lama. Untuk dalil dari kitab Taurat sendiri, Allah berfirman dalam Al-Quran menyebutkan tentang Taurat serta perbuatan para ahli kitab mengubah isi Taurat itu dijelaskan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud yang berisikan tentang zikir, nasihat, hikmah. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 55. Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil itu juga sebagai pedoman Bani Israel. Kitab Injil asli memuat ajaran-ajaran tentang mengisahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Di dalamnya juga terdapat firman yang menyebutkan bahwa lahir Nabi akhir zaman. Sedangkan kitab Injil yang palsu atau disebut dengan kitab Perjanjian Baru sudah banyak mengalami perubahan. Banyak isinya itu menyimpang dari kebenaran. Jadi sebetulnya kitab Injil yang asli itu ajaran-ajarannya tentang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah atau tidak mengajarkan tentang percaya selain Allah. Itu tidak seperti itu, tetapi banyak disalahgunakan atau kebenarannya melencengkan dari aslinya. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah, Quran surat tadi kitab Taurat itu sebagai pedoman umat Bani Israel sama, tapi ini berisikan tentang akidah. Yang kedua tadi kitab Zabur itu yang berisikan tentang zikir, nasihat, hikmah. Terus yang ketiga tadi kitab Injil yang berisikan tentang mengesahkan Allah. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian pasti tahu, untuk yang beragama Islam pedomannya adalah kitab Al-Quran. Sebenarnya kitab-kitab ini juga wajib diimani oleh semua manusia tanpa terkecuali, karena pada kitab-kitab 4 ini itu mengajarkan kebaikan. Yang selanjutnya kita bahas dulu yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, atau kitab Al-Quran ini menjadi kitab yang terakhir. Dijelaskan dalam surah
Al-Hijr ayat 87, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Lalu fungsinya dari Al-Quran itu sendiri apa? Fungsinya Al-Quran itu membenarkan ajaran-ajaran dari kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Menjadikan ujian bagi kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Al-Quran ini, isinya mencangkup keseluruhan dari ini. Mencangkup keseluruhan dari isi 3 kitab ini, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini. Isinya secara garis besar yaitu tentang akidah, tentang ibadah, muamalah, tentang akhlak, tareik, dan syariat. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya, tidak saya tulis di sini, saya akan jelaskan saja. Meyakini bahwa kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Jadi kalian harus yakin bahwa kitab-kitab tersebut itu datangnya dari Allah. Menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup itu maksudnya kita harus berpegang pada kitab itu, karena isi kitab tersebut itu isinya kebaikan, mengharuskan manusia harus saling menghargai, toleransi, tolong menolong, beriman, tidak menyekutukan Allah, percaya kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam isi kitab tersebut, untuk menjadikan manusia itu menjadi lebih baik lagi dalam bersikap, dalam beribadah, dalam bagaimana caranya menghargai orang gitu. Jadi di sini kita harus tahu makna dan makna kandungan dari kitab-kitab tersebut, terutama kitab Al-Quran yang setiap hari kita baca, setiap hari kita harus amalkan ayat-ayatnya gitu, seperti itu. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu percaya kepada iman kepada kitab Allah berarti percaya adanya kitab Allah. Jadi kita harus mengimani, kita harus melakukannya dengan tindakan bahwa kita percaya, bahwa kita percaya ajaran dalam kitab tersebut itu baik gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah berusaha untuk menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab Al-Quran. Jadi harus dimuliakan, ketika membaca harus selalu suci gitu. Harus dalam membaca Al-Quran juga harus berusaha untuk terus belajar biar cara membacanya benar, berusaha memaknai artinya, tahu artinya, dihafalkan, seperti itu. Oke, untuk mata pelajaran hari ini kita akhiri sampai sini. Kita akhiri sampai sini tentang iman kepada kitab Allah. Jika ada yang belum jelas, dapat ditanyakan, atau kalian sudah paham? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Tapi sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, LKS halaman 11 dari uji kompetensi 1 yang A dan B. Dikumpulkan minggu depan. Untuk hari ini pelajaran kita akhiri dulu. Apabila dalam menjelaskan ada salah-salah atau kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.